Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV-mu, adik-adik yang soleh-solehah dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali kita di acara kesayangan kita, yaitu acara WIB, Waktu Indonesia Belajar, dalam sesi ibadah. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga teriring, tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pemirsa TV-mu dan adik-adik yang soleh-solehah sekalian, pada episode kali ini kakak akan jelaskan apa saja puasa sunnah itu, apa saja yang termasuk dalam puasa sunnah itu, pengertian dari puasa sunnah itu, dan keutamaan-keutamaannya apa saja sih dari puasa-puasa sunnah itu. Karena itu, terus disimak, diperhatikan, dan dicatat kalau perlu, supaya kita bisa paham tentang puasa-puasa sunnah yang akan kakak sampaikan. Adik-adik dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kakak sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas, apalagi manfaat dari puasa yang bisa kita rasakan? Banyak. Ada hadis dari Nabi yang mengatakan, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan. Maka, orang-orang yang berpuasa itu harusnya mereka mampu menjaga lisan mereka atau kita mampu menjaga pandangan kita, mampu menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga untuk melatih jiwa kepedulian sosial kita. Puasa untuk melatih bagaimana nurani kita melihat penderitaan saudara-saudara kita, menyaksikan saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dalam kehidupannya, menyaksikan bagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat yang lebih banyak dibandingkan saudara-saudara kita. Dan nikmat-nikmat itu hendaknya menjadikan kita sebagai hamba yang bisa lebih mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jangan terbalik, diberi nikmat malah mengkufuri. Nah, itu salah. Tetapi ketika kita diberikan nikmat, harusnya kita mampu mensyukuri. Dengan mensyukuri itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi, akan memberikan keberkahan yang lebih banyak lagi, dan akan menjadikan kita menjadi golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Lantas, puasa apakah sudah diwajibkan sejak zaman sebelum Rasulullah SAW? Jawabannya, ya. Bahkan sejak masa zaman nabi-nabi dahulu, dan bahkan puasa itu juga dianjurkan oleh pengikut agama selain Islam. Bahkan kalau adik-adik yang dari Jawa nih, itu orang-orang yang menganut falsafah kejawen itu justru menganjurkan puasa sebagai laku tirakat, sebagai sarana untuk prihatin kalau bahasanya, untuk meraih kesuksesan. Tapi beda nanti. Kalau dalam Islam, puasanya itu ada aturan-aturannya, ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adabnya. Sedangkan di agama lain, di aturan yang lain, tidak ada itu. Nah, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu ada dua jenisnya. Yang pertama puasa wajib yang kita saat ini sedang menjalankan, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah puasa sunnah yang sifatnya anjuran. Lantas, selain puasa sunnah, apakah ada lagi puasa yang lain? Tidak. Dalam Islam hanya mengenal adanya puasa wajib dan puasa sunnah. Masing-masing memiliki keutamaan. Misal, kakak contohkan puasa Ramadan. Apa keutamanya? Banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan baik-baik. Allah menyatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman tidak mendapatkan seruan ini. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Dari ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa umat-umat sebelum kita ternyata sudah mendapatkan syariat untuk berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau selesai Ramadan kita masih suka ngomongin orang, selesai Ramadan kita masih suka menggunjing, menggibah orang, selesai Ramadan mata kita masih suka menyaksikan hal-hal yang haram, selesai Ramadan telinga kita masih suka mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti belum berhasil puasa kita. Selama 1 bulan ternyata kita hanya sia-sia dalam berpuasa. Nah, pemirsa TV dan adik-adik sekalian, untuk lebih mengenal apa saja puasa sunnah, pengertiannya seperti apa, dan macam-macam serta keutamanya apa saja, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama kakak di acara kesayangan kita, di acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita di acara kita WIB, Waktu Indonesia Belajar. Seperti yang tadi kakak janjikan, kita akan membahas tentang puasa sunnah. Dari mulai pengertiannya, kemudian seperti apa puasa sunnah itu, dan apa-apa saja macam-macam puasa sunnah, serta keutamanya, kakak akan jabarkan secara ringkas, dan mudah-mudahan kita semua bisa memahami, dan yang terpenting bisa mengamalkan salah satunya. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, puasa, apa sih puasa itu? Puasa itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan merupakan salah satu rukun Islam. Puasa, sekali lagi kakak ulang, salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan menjadi salah satu rukun Islam, yaitu menahan diri dari lapar, dari haus, dan dari hal-hal yang membatalkannya. Sejak dari mulai fajar atau adzan subuh sampai petang atau adzan maghrib. Kalau di Indonesia kurang lebih 12 jam kita berpuasa. Nah, puasa itu ada 2 macam seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, yaitu puasa wajib yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan dan puasa sunnah atau yang sifatnya dianjurkan. Karena sifatnya sunnah, maka puasa ini boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Kalau pemirsa TV-mu dan adik-adik mengerjakan puasa sunnah ini, berarti mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak mengerjakan, kita juga tidak mendapatkan dosa. Tetapi keutamaan dikerjakan karena apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW yang telah mencontohkan kita untuk berpuasa sunnah. Nah, pengertian puasa sunnah seperti yang tadi kakak sampaikan. Jadi tahu ya, puasa sunnah itu berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus dikerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan, dosa. Bahkan kalau kita sedang dalam kondisi tertentu, kita wajib menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah namanya. Misalkan kita sedang dalam perjalanan jauh dan melelahkan, kita boleh tidak berpuasa. Tetapi kita harus mengganti di hari yang lain. Atau bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil dan jika tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia harus mengganti di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Itu puasa wajib namanya yang ada di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak ada gantinya. Mau mengerjakan silahkan, Anda dapat pahala. Tidak mengerjakan pun tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Tetapi lebih utama
kita laksanakan jika kita memang bisa untuk melaksanakan. Lantas, apa saja puasa-puasa sunnah itu? Ada banyak macamnya. Di sini kakak akan sampaikan ada yang namanya puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Kemudian ada yang namanya puasa sunnah hari Arafah. Ada pula yang namanya puasa sunnah hari Asyura. Ada pula yang namanya puasa sunnah Syawal. Ada pula yang namanya puasa sunnah Ayyamul Bid. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas adalah puasa sunnah Nabi Daud. Ada berapa tadi? Puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah hari Asyura, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Ayyamul Bid, dan puasa sunnah Nabi Daud. Ada 6 jenis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masing-masing dari puasa-puasa ini, masing-masing dari puasa sunnah ini memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan yang itu semua dijelaskan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, kita mulai dari puasa sunnah yang pertama, yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis. Ini kalau biasanya kita mendengarkan orang-orang yang sudah tua atau orang-orang ahli ibadah, biasanya mereka melakukan ini. Apakah ini puasa sunnah yang dilakukan di hari Senin dan Kamis? Biasa kita nyebut dengan puasa Senin Kamis. Bolehkah puasa ini? Boleh, dan bahkan sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sunnah Senin dan Kamis ini boleh adik-adik lakukan, boleh pemirsa TV-mu dilakukan di salah satunya. Boleh hanya di Senin saja atau di Kamis saja. Atau yang lebih utama, dilakukan di hari Senin dan Kamis. Apa keutamaannya? Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW itu lebih banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ketika ditanyakan kepada Nabi, Nabi menjawab bahwa sesungguhnya setiap amal kita itu akan dipersembahkan, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan aku lebih suka ketika amal itu dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Berarti Nabi terbiasa melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Adik-adik pemirsa TV-mu ada yang sudah biasa melakukan ini? Kalau sudah ada yang biasa melakukan ini, maka bersyukurlah kepada Allah karena dikaruniai iman, dikaruniai keinginan, dikaruniai kemampuan untuk melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi jika pemirsa TV-mu belum melakukan, mari kita usahakan semampu kita, semaksimal kita untuk melaksanakan salah satu puasa sunnah ini, yaitu di hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, apalagi puasa sunnah yang dianjurkan oleh Islam? Yang kedua adalah puasa sunnah di hari Arafah. Apa itu Kak puasa sunnah Arafah? Puasa sunnah Arafah itu puasa yang dianjurkan bagi kita yang tidak dalam keadaan berhaji. Jadi puasa ini hanya ada di bulan haji atau bulan Dzulhijjah dan hanya dilakukan oleh orang yang tidak berhaji. Dilakukan tanggal berapa itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau jamaah haji sedang wukuf di Arafah, kita yang ada di sini yang tidak berpuasa disunnahkan untuk berpuasa 1 hari yang dinamakan puasa sunnah Arafah. Supaya apa? Dapat keutamaan sama seperti orang-orang yang berhaji, yang berwukuf. Apa keutamaan puasa sunnah ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi mengatakan, perhatikan nih pemirsa TV-mu ya, keutamaan puasa sunnah Arafah itu mampu menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Kita berpuasa selama 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah, 2 tahun dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, yaitu 1 tahun dosa kita di masa yang telah lalu dan 1 tahun dosa kita di masa yang akan datang jika kita melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, penuh ketekunan dan kehati-hatian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kita sekali lagi setahun yang masa lalu dan setahun yang akan datang. Tuh, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa rahman dan rahimnya kita berpuasa 1 hari saja, tetapi pahalanya mampu menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Siapa yang mau? Pasti semua mau.
Karena apa? Kita semua penuh dosa. Kita semua memiliki banyak kesalahan kepada Allah. Karena itu, jika ingin dihapuskan dosa-dosa itu, berpuasalah di hari Arafah. Lantas, apalagi puasa sunnah-sunnah yang lain? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas puasa-puasa sunnah yang lain setelah kita rehat sejenak. Karena itu, tetap bersama kakak di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVmu dimanapun berada dan adik-adik yang soleh-solehah, berjumpa kembali dalam acara kita WIB Waktu Indonesia Belajar. Kakak lanjutkan dari bahasan kita yang sebelumnya. Setelah kita membahas puasa sunnah Senin dan Kamis, kemudian ada puasa sunnah Arafah. Yang ketiga, apa puasa sunnahnya? Yaitu puasa sunnah Asyura. Apalagi itu, Kak? Puasa sunnah Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan, ingat ya, dilaksanakan di tanggal 10 Muharram. Jadi kalau pas tahun baru Islam, 1 Muharram itu diingat, dihitung tanggal 10-nya kita usahakan untuk berpuasa selama 1 hari itu saja. Yang biasa kita kenal sebagai puasa sunnah Asyura. Apa keutamaan puasa sunnah Asyura? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abu Sufyan menyatakan puasa sunnah yang utama setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa sunnah Asyura. Tuh, Rasul saja menyatakan kepada kita puasa sunnah yang utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah Asyura. Hanya 1 hari, yaitu di tanggal 10 Muharram. Kemudian, karena begitu pentingnya puasa sunnah Asyura ini, sampai-sampai para sahabat Rasulullah SAW pun melaksanakannya. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan puasa sunnah Asyura ini untuk mengikuti, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah puasa sunnah Asyura, apalagi? Masih ada yang sebentar lagi akan kita lakukan. Apa itu? Puasa sunnah di bulan Syawal. Kakak ulang ya, dari pertama, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa sunnah Asyura di tanggal 10 Muharram. Yang berikutnya akan kita bahas adalah puasa sunnah di bulan Syawal. Tanggal berapa ini, Kak? Nah, puasa sunnah di bulan Syawal beda dengan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Karena puasa sunnah di bulan Syawal kita lakukan selama di bulan Syawal dan sebanyak 6 hari. Para ulama sepakat, puasa sunnah di bulan Syawal ini boleh dilakukan berurutan. Pokoknya setelah Idul Fitri, kalau kuenya sudah habis, boleh puasa. Misalkan tanggal 2 Syawal, itu sudah boleh melakukan puasa Syawal. Boleh berurutan, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, boleh. Atau boleh dilakukan tidak berturutan. Misalkan hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Boleh, selama masih di bulan Syawal. Apa keutamaan bulan atau puasa di bulan Syawal ini? Rasulullah SAW menyatakan keutamaan puasa sunnah Syawal itu seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Jadi kalau pemirsa TVmu, adik-adik sekalian berpuasa Ramadan penuh 1 bulan penuh, disusul kemudian diikuti dengan puasa sunnah bulan Syawal selama 6 hari, maka pahalanya, kata Nabi SAW, bagaikan dia puasa selama 1 tahun penuh. Betapa besarnya, meskipun kita hanya puasa selama 6 hari, tetapi pahalanya seperti kita puasa selama 1 tahun. Itu di bulan Syawal. Selanjutnya apa lagi puasa sunnah yang akan kita bahas? Puasa sunnah yang akan kita bahas berikutnya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid atau Yaumul Bid. Ini adalah puasa hari putih biasanya disebut orang. Dilakukan tanggal berapa? Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Hijriyah ya, pemirsa TVmu, jangan hitungnya di Masehi. Nanti tanggal 13, 14, 15 Masehi, Bapak atau pemirsa adik-adik puasa salah. Tapi di tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah.
setiap bulan. Ini merupakan puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadisnya, Nabi pernah menyatakan kepada para sahabatnya, berpuasalah kalian setiap Senin dan Kamis. Jika kalian berpuasa tidak sanggup Senin dan Kamis, maka berpuasalah setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15. Rasulullah menganjurkan kepada kita. Masa kita sebagai umatnya tidak mengikuti perintah dari Rasulullah SAW. Nah, adapun puasa sunnah yang terakhir yang kakak bahas yaitu puasa sunnah Nabi Daud. Ini adalah puasa sunnah yang berat. Mengapa berat? Karena dilakukan selama terus dan secara selang-seling. Bagaimana maksudnya selang-seling itu? Selang-seling itu adalah 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa, lanjut lagi berpuasa, lanjut tidak berpuasa terus. Ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan menurut hadis Nabi dari riwayat Imam Al-Bukhari, puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disukai oleh Allah? Tantangannya, resikonya, hambatannya berat. Karena apa? Kita berpuasa sehari dan kita tidak berpuasa 1 hari. Pemirsa TV-mu dan adik-adik bayangkan betapa dahsyatnya orang-orang mampu melaksanakan puasa sunnah Daud ini kontinu dan istiqomah dalam kehidupannya. Betapa banyak contoh-contoh manusia-manusia besar, tokoh-tokoh besar yang mengamalkan puasa sunnah Daud ini dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita kembali lagi, kita ulang, kakak refresh apa saja puasa sunnah yang sudah kita bahas, yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa sunnah di hari Arafah, tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa sunnah Asyura, tanggal berapa tadi? Masih ingat? Ya, puasa sunnah Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Kemudian yang berikutnya adalah puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal tanggal berapa? Tidak ada tanggalnya, tetapi dilakukan di bulan Syawal. Sebanyak berapa hari? 6 hari. Kemudian yang berikutnya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid. Berapa hari itu? 3 hari. Tanggal berapa saja? 13, 14, dan 15 Hijriah. Dan terakhir, puasa sunnah Nabi Daud tidak ada tanggalnya, tetapi cara pelaksanaannya yang berbeda, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Nah, uraian dari kakak semoga bisa menambahkan ilmu kepada kita dan semoga membawa manfaat bagi kita. Dan yang terpenting, semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kakak, semoga semua bisa membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.